Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kemarin agen dan reseller kami sudah membuat suatu jawaban atas pertanyaan dari sekian sampel ini, mana yang lebih cepat membeku ya, dan mana yang paling cair dengan urutan yang ada dari sampel ini. Nah, kita akan bedah satu-satu teman-teman semuanya ya. Jadi yang pertama yang paling membeku keras itu adalah ini, sari lemon ya. Sari lemon ini dalam waktu 1 hari udah langsung tak kayak gini, membatu ya. Jadi luar biasa. Nanti kita jelaskan kenapa bisa seperti itu ya. Yang kedua itu adalah madu akasia carpa. Ini sudah mulai dalam 2 hari itu agak membeku gini, tapi sebenarnya masih ada sedikit mencairnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah madu rambutan. Nah, ini madu rambutan masih sedikit encer. Dan kemudian adalah madu randu. Ini masih encer banget ya. Bisa lihat nih. Langsung seperti ini. Masih bisa dituang. Dan yang paling menarik adalah madu dari jenis trigona ya. Trigona ini luar biasa. Ini dalam waktu 5 hari lebih ini. Duluan. Jadi masih tetap mencair. Jadi kenapa sih gitu madu ada yang mengkristal, ada yang membeku di dalam freezer? Jawabannya adalah yang pertama karena kandungan glukosanya lebih tinggi dibanding dengan fruktosanya, sehingga itu akan mengikat ya seperti itu, jadi kental. Terus yang kedua, faktor yang namanya dari keaktifan enzim dan juga dari tingkat keasaman. Tingkat keasaman ini itu ternyata akan menghambat proses kristalisasi atau pembekuan. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor inilah yang kemudian menjadikan madu itu tidak menjadi beku. Nah, bagaimana kemudian ada yang madu membeku? Apakah itu salah satu indikator madu itu palsu ya? Jadi jawabannya adalah bisa jadi. Kenapa? Karena ketika glukosanya lebih tinggi daripada fruktosa, maka akan membeku. Nah, contohnya madu dikasih gula, madu misalnya ini madu murni, kemudian fruktosanya udah tinggi ya, tiba-tiba dimasukkan campuran gula pasir misalnya. Otomatis itu glukosanya akan lebih tinggi sehingga ketika masuk dalam kulkas atau freezer, maka dia akan cepat membeku. Nah, apakah madu murni juga ada yang membeku? Ada jawabannya. Ketika tadi sudah disebutkan ya, fruktosanya lebih tinggi daripada glukosa, maka itu akan menghambat. Nah, ternyata ada nektar-nektar tertentu yang kemudian di dalamnya itu mengandung kandungan glukosanya itu lebih tinggi daripada fruktosa, sehingga akan menjadi lebih cepat membeku. Apa contohnya? Kaliandra, kopi gitu ya. Itu akan cepat membeku dari madunya ya. Mohon maaf, kaliandra, karet ya, itu akan lebih cepat membeku. Oke, terima kasih tipsnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi menilai bahwa oh iya, indikator madu murni itu atau asli itu ketika tidak membeku. Enggak juga ya. Jadi kita harus dilihat dari sisi ilmiahnya, kenapa bisa membeku, kenapa tidak. Salam sehat, salam super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.